antara target Erick Thohir dan Sintayong yang ternyata yang diekspos di media sosial adalah targetnya lolos sampai di ranking 100. Tidak harus lolos ke putaran final di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ini antik nih. Ini telur atau ayam duluan sih gitu. Kita kan khawatir bahwa pemain tidak punya jam terbang, terus kumpul mepet langsung main. Tapi justru ada yang dari kita yang dia punya sejarah membentuk klub panjang sejarah, tapi bangga dengan itu gitu. Itu nggak boleh diremehkan, nggak boleh dikorbankan. Nah, ini harus diketahui oleh Sintayong sama Erick Thohir. Untuk tidak diremehkan, bisa nggak dalam 5 hari itu draw sama Arab Saudi, menang lawan Cina. Kita juga rencana mau ngebalas untuk kalau nanti pas Cina ke Indonesia itu kita mau taruh di Irian misalnya gitu kan. Mereka lupa bahwa keberhasilan dari sebuah target itu kan juara gitu. Nah kita kan selama Sintayong pegang belum pernah kan satu kali pun juara kan. Di bangku cadangkan, saya pernah kartu merah, saya pernah juara. Apalagi kalau nggak masuk tim inti ya Mbak, lebih sakit lagi ya Mbak. Betul. Kita latihan fisik berhari-hari. Jadi ya cuma kan? latihan. Nah ini kalau ini terjadi di pemain nasional, tak lah ya. Bravo. Radio Bola Koadi dan Cocomeo Channel. Kangen nih. Kita ya. sudah lama rindu dengan program kita sendiri, yaitu Cocomeo Channel. Sementara Radio Bola kita selalu on air. Bagaimana Pak Doni dan Pak Musafir Kelana? Siap Mbak, jangankan pendengar atau pemirsa yang rindu, kita sendiri rindu dengan antara kita sendiri. Sudah lama tak suwo. Sudah lama tidak asik-asik aja. Tapi tak apa, kalaupun kita agak jarang, karena kalau terlalu sering kesannya jadi kayak iklan gitu kan. Betul. Yang kalau kata-kata WS Renda tuh masih aku ingat ketika dia pentasnya hanya berapa tahun sekali. Katanya kalau orang yang jarang pentas tuh ditunggu-tunggu oleh penonton gitu. Itu kata-kata Wes Rendra itu. Aku masih ingat bener. Biar nggak bosen ya. Biar nggak bosen. Tapi tetap topiknya sepak bola nasional. Erick Thohir dan Sintayong. Yang jelas Sintayong nambah satu pelatih lagi Mbak. Pelatih khusus striker ya. Gitu. Oke, pertanyaannya striker mana yang mau dipilih? Jadi ada 8 pelatih, hanya satu yang dari Indonesia yaitu Nova Arianto. 7-7-nya dari negara ginseng. Insting gue mengatakan bahwa kita cerewet bahwa 4 tahun Sintayong tidak pernah melahirkan pemain di posisi penyerang ya. Jadi karena kita cerewet, sekarang dia mau dilatih oleh asli penyerang tengah asal Korea gitu ya. Betul. Ya, di luar pilihan-pilihan yang selama ini tidak bisa dilatih secara rutin karena mereka ada di luar negeri. Kira-kira kan gitu ya. Iya, cuman mau dilatihnya kapan? Karena kan pertemuan nggak ada TC kan kali ini sebetulnya. Mereka sudah seolah-olah seperti persiapan negara-negara yang sudah maju. Datang langsung bikin taktik, recovery, tanding dan menang. Nah, dengan catatan pemain-pemainnya aktif dan sibuk dengan jam terbangnya di klub masing-masing. Lah ini piye Mbak? Ya, problem saya nggak tahu nih antara target Erick Thohir dan Sintayong yang ternyata yang diekspos di media sosial adalah targetnya lolos sampai di ranking 100. Tidak harus lolos ke putaran final di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ini antik nih.
mungkin Doni ini telur atau ayam duluan sih gitu. Karena kalau logikanya kan kalau juara terus menang terus, Ya kan otomatis rankingnya naik dong. Nah ini netizen dibodoh-bodohin, kita juga ikut bodoh, atau yang bodoh nggak tahu sepak bola Erick Thohir. Kira-kira gitu nih Don. Kumaha Ya, kan? yang dari mengajukan ide itu kan yang pasti yang memang nggak tahu mikirnya kemana itu, kenapa kita harus ngomongin targetnya harus ranking duluan gitu kan, kenapa mesti pakai sewa pelatih mahal-mahal yang berapa 8 ya Pak Fatih ya? 8. Karena ada target ya. Kita ini kan 5 tahunan ya, jadi pengurus 5 tahunan ya kan. Jadi selama Erick Thohir memimpin PSSI itu target dia gitu lah. Itu kebiasaan seperti kayak negara dulu ada di zaman Orde Baru ada Repelita gitu ya. Sekarang ini karena selalu jangka pendek 5 tahun, jadi di rejimnya Erick Thohir berpikiran sampai di situ, tidak pernah berbuat bagaimana jangka panjang. Karena yang dicetak sama Erick Thohir sejak tahun lalu sampai hari ini tidak ada satupun yang spektakuler, tidak ada sesuatu yang mendobrak dalam membangun sepak bola kecuali naturalisasi. Keberhasilan dari sebuah target itu kan juara gitu. Nah kita kan selama Sintayong pegang belum pernah kan satu kali pun juara kan. Peluangnya tahun ini sekaligus di awal Januari tahun depan nih AFC sudah berdamai. Sebetulnya tidak ada itu alasan bahwa ada antar klub di Asian Champion Liga Champion Asia ya. Tapi sebetulnya kan poinnya sebetulnya permintaan Indonesia diterima. Karena satu-satunya dari negara Asia yang masuk ke putaran ketiga itu kan Indonesia. Sementara di seluruh Asia Tenggara sudah mendengar bahwa Indonesia mau menurunkan tim B, mau menurunkan timnya U23, mau menurunkan apapun ya, yang lebih tanpa para pemain yang dipersiapkan untuk para Piala Dunia. Itu pasti AFC akan bisa kompromi gitu. Sebetulnya itu kan poinnya. Dan besok itu diterima. Kalau sebelum jadwal berubah, itu kan cuma selisihnya 5 hari ya. Ya berapa? Nggak sampai seminggu. Nggak sampai seminggu ya kan. Itu problem. Sekarang dikasih 2 minggu nih. Dari tanggal 9, 10 Desember. Mulai 9 Desember sampai 4 Januari. 4 Januari. Artinya ada spare waktu 2 minggu. Sintayong mempersiapkan yang sudah diputuskan tim yang juara SEA Games. Begitukah? Iya, kita terakhir di jadwal itu adalah tanggal 19 November, Mbak. Melawan Saudi. Kita home. Jadi, 19 November ya? Iya benar, jadi melawan Arab Saudi sampai 9 Desember. Ya, betul lah, hampir 2 minggu. Betul. 9 Desember ya. Ya cukup lama sih sebenarnya sih. Sebetulnya ada problem ya, di luar ada target ranking 100, belum tentu punya nyali untuk lolos putaran ketiga nanti bisa juara atau runner up, atau juga pilihan berikutnya adalah ranking ketiga, keempat, bla 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 lah ya. Itu problem yang sampai hari ini kan di medsos yang dibicarakan jarak. Di bulan November nanti. Dan lucunya lagi Mbah, di medsos itu langsung dari kita, Bahrain ke Cina itu itu kan problem ya. Enggak, kita juga mau rencana mau ngebalas untuk kalau nanti pas Cina ke Indonesia itu kita mau taruh di Irian misalnya gitu kan. Mereka lupa bahwa pertandingan kita lawan Cina itu kan di tanggal 5 Juni. 5 Juni. Okay. Cina terakhir main itu di bulan Maret, kan jauh jaraknya gitu. Jadi mau jaraknya jauh ya dia bisa nyicil gitu. Beda dengan kita ketika tanggal 5 masih melawan Arab Saudi, tanggal 10-nya udah langsung di Cina bagian timur kan. Betul. Itu kan waktu cuma 4 hari. Betul. Potong itu kan mepet. Nah kalau Cinanya terakhir Maret main terus kita main di Indonesia bulan
Sampai Juni kan waktunya panjang, mereka bisa darat pun nggak apa-apa gitu. Artinya Cina tetap aja akan diuntungkan. Betul, kalau jadwal. mainnya di dasar laut Iya, ya. dasar laut pun. Karena waktunya untuk menuju stadion itu panjang gitu. Itu mungkin problem pertama yang tidak diperhatikan oleh siapapun ya. Cocomeo Channel dan Radio Bola ID ini cuma memberi referensi itu seperti ini gitu. Konsepnya itu sampai hari ini selalu yang dibicarakan non teknis di medsos, PSSI, juru bicara gitu. Tidak ada yang pernah membicarakan teknis. Bagaimana sementara di teknis mereka masih hari ini kita berjuang supaya ada 2 pemain naturalisasi terus gitu ya untuk segera disumpah bla 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 gitu. Tidak pernah ada statement dari Sintayong. Kita kan butuhnya sebenarnya dari Sintayong. Bagaimana meramu taktik, strategi dengan besok ini nih ya, tanggal 2 pertandingan di September nanti, tanggal 5 dan 10. 5 dan 10 itu. Ya. Itu kan problemnya ada 3 nih. Jordi Amat dan Justin Hubner itu sudah dipastikan nggak bisa ikut di partai melawan Arab Saudi, ya kan? Itu padahal jagoannya dari seluruh tim di luar Jepang ya, apalagi nggak ada sejarah Indonesia menang melawan Arab ya. Yang kedua, seorang pelatih profesional seperti Sintayong masih menggunakan hati yang dia merasa dendam sama Elkan Bagot. Padahal besok itu Jordi sama Justin itu pemain belakang, ya kan, palang pintu paling solid. Yang satu senior, yang satu junior, sudah teruji memperkuat tim nasional itu hebat, lumayan lah, ya kan, lawan minimal sama negara-negara Asia Tenggara ya kan. Ditambah kita masih melihat perasaan sebagai seorang pelatih profesional masih punya rasa dendam sama Elkan Bagot untuk kemungkinan tidak dipanggil, ya kan. Terus paradoks sekali dengan target 100 sama lolos juara sama runner up di putaran ketiga atau pilihan ketiga ranking 34. Sementara dia sudah jelas bahwa Elkan Bagot sudah teruji. Nah ini ya ini problemnya itu kayak gitu, ya kan. Ditambah beberapa pemain yang siap dinaturalisasi, kapan kerjasamanya? Ya setidaknya kan Elkan Bagot tuh sudah punya banyak caps ya di timnas ya, jadi dia pasti sudah paling ngeh lah, paling hafal, paling sudah nyaman dia bermain di situ, sudah sangat tahu gitu kan. Ya bahkan Elkan Bagot gelombang pertama naturalisasi kan. Ya artinya gini, ini problem yang terkait langsung dengan teknis. Pertama nih, tidak semua pemain di tanggal 17 Agustus nanti mereka semua sudah punya klub. Ini problem Sintayong yang pasti sekarang dipikirkan. Suasana batin Sintayong itu problemnya yang sudah memperkuat tim nasional, ada yang belum dilirik oleh klub, ada yang dipinjamkan oleh klub lain. Situasi psikologi itu akan mempengaruhi teknis dan mental. Ya udah pasti itu. Pasti, ya kan? Ketika dia di sana juga tetap cadangan, bagaimana bisa sinkron dengan pemain yang jam terbang yang besok kita ada 3 pemain yang main di Thailand yang katanya kontrak barunya semuanya starter. Apa benar Marcelino sampai hari ini belum dapat klub ya? Belum dapat klub. Tom Haye juga belum. Nah kira-kira gitu Pak Nasirun pusing dia pasti masih kan. Iya, ini membangun tim yang besok itu akan kejadian, mereka nggak ada pelatnas nih, mereka cuma datang seminggu atau 7 hari ya kan, ya recovery, menyamakan taktik strategi, nggak ada uji coba, tiba-tiba bertanding nih.
kita kan khawatir bahwa pemain tidak punya jam terbang, terus kumpul mepet langsung main. Tapi justru ada yang dari kita yang dia punya sejarah membentuk klub panjang sejarah tapi bangga dengan itu gitu. Itu di Facebooknya Mbak Coco tuh. Tahu kan, gak usah sebut nama Mbak. Siapa? Ya ada gitu. Dia tuh punya klub pendiri Persija lah. Jadi apa, sepak bolanya sudah bagus lah gitu, apa sejarahnya apa. Tapi ketika ada kita Sintayong tidak ada TC, jadi dibilang seolah-olah kayak Eropa, langsung ketemu langsung main. Dia nggak tahu di balik apa teknisnya yang rumit yang tadi Mbak Coco bilang itu gitu loh. Kan? Menyamakan frekuensi, menyamakan motif, ya kan? Ada yang pada saat sejak tanggal 17 besok itu semua serentak di seluruh liga-liga Eropa sama Indonesia itu semua kick off, ya kan, sampai tanggal 5 September. Itu kan berarti nggak sampai sebulan. Sampai sebulan ya. Siapa saja yang jadi starter terus, siapa saja yang selalu cadangan. Ini untuk menyamakan sinergi, spirit, stamina kan berbeda. Belum nanti perjalanan yang katanya selalu jadi motif alasan secara non teknis, ya kan? Wah, ini pertanyaannya kan gini. Kalau itu terjadi di Australia yang mengalami sama seperti Indonesia, atau Jepang yang mengalami sama dengan Indonesia tahun berikutnya nih ya, atau nanti dari Arab Saudi ke Cina nih, kan yang ngalamin itu kan pasti Jepang, Australia sama Bahrain. Oke. Nggak ada tuh berita yang ngeluh mereka. Saya juga nanti 4 hari ini sama seperti Indonesia. Nggak ada berita. Kan sama-sama pendek 5 hari. Jauh juga itu di ujung kulon gitu kira-kira. Ya mungkin mereka kan tidak masalah mungkin punya pesawat sendiri atau charter gitu. Kalau kita mau charter aja kayaknya hebohnya udah kemana-mana gitu. Seolah-olah malah bisa jadi berapa podcast tuh dari salah satu exco-nya gitu. Iya, nah kecuali serentak nih, Bahrain, Indonesia, Australia dan Jepang sama-sama protes. Ini kan enggak, yang protes nih netizen sama PSSI. Antik gitu. Jadi masalah itu sudah jadi ancang-ancang untuk mengkambing hitamkan bahwa nanti Indonesia kalah karena ya kan, karena 4 hari, teknis, 4 hari, karena sehari 30 jam itu habis untuk perjalanan. Seorang meco kayak ulangnya. Padahal itu bisa diakali dengan ya itu charter aja pesawat gitu kan. Ya, tapi itu kan jadi sebuah excuse gitu ya, bahwa mereka ini takut kalah. Sebetulnya kan itu. Dan kemungkinan kalah itu banyak sekali. Pertama lawan Arab, kita nggak punya double center back yang hebat. Ya. Dan menurut data dari akun IG-nya Kamus Timnas itu belum pernah kita mencuri poin di kandang Arab Saudi, Mbak. Zaman dulu tuh, zaman tahun 80-an ini ya, saya sudah jadi wartawan tuh. Indonesia kalah 8-0 lawan Arab Saudi. Indonesia pertama kali bermain di lapangan sintetis. Jadi itu jadi reason ya. Alasan lagi lah. Tapi kan biasanya kalah terus, nggak pernah menang gitu loh. Kali-kali main di pasir aja pasti menang kali. Jadi Indonesia mau menang di mana sama Arab gitu loh. Katanya karena hawanya panas. Ini yang orang Arabnya emang hawa panas. Selalu ada alasan ya untuk ini ya, untuk memaklumi sebuah kekalahan. Ya gitu Pak Erik, sebagai pendengar yang baik di Cocomeo Channel, tolong direnungkan. Sintayong tolong diterjemahkan kepada penerjemah bahwa kita itu bukan benci, bukan sirik. Kita mengkritik supaya kritik itu obat, vitamin buat orang yang dikritik. Kritik itu kan berarti kita peduli, Mbak. Iya. Jadi kita peduli. Sayang berarti kita. Ya, peduli dengan. Kita ingin tim nasional tuh baik dan menang. Udah, gitu. Jangan meninabobokan dengan hal-hal yang pujian tapi malah menjorokkan malah. Bagi penggemar berat tim nasional juga nggak perlu kepo sama kita. Cocomeo Channel pasti
jelek-jelekin enggak. Kita ini memberi vitamin. Tapi itu juga Mbah, kan kalau tadi pemain naturalisasi kan kita sampaikan dan kita khawatirkan dia tidak menjadi tim utama di klub-klubnya gitu kan. Nah ini di Liga 1 juga kan banyak ketentuan 8 pemain asing atau 6 yang main gitu. Ada kemudian juga pemain lokal yang di timnas. Pemain timnas yang lokal yang main di dalam juga nggak dapat tempat gitu. Ini Karena banyak pemain asing sampai 6 itu gitu loh. Ya, ketika ada 5 pemain asing, ya kan 1 dari Asia, itu pernah dievaluasi, pernah diriset nggak sih? Ya kan, dampaknya kepada pemain-pemain junior, dampaknya kepada pemain-pemain yang sudah mapan di senior. Terus hasil apa yang didapat dari para pemain asing ya. Perjalanan di 94-95 itu kan ada orang hebat, pemain-pemain hebat ya kan, seperti dari Kamerun, siapa namanya? Mabuang Kesak, Roger Milla, Mario Kempes, Pedro Pasculi, ada Onana, ya kan, itu semua punya kelas, punya nama dan sudah pemain timnas negara, ya kan, timnas Piala Dunia lagi. Betul. Ya. Di zaman Galatama ada David Lee, ada Fandi Ahmad, gitu ya. Ada kelas gitu lah, ada kelas ya. Sekarang ini ya kan ditambah ada 8, itu udah pasti membunuh. Satu. Yang kedua, kapan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru mengevaluasi duit yang dimiliki oleh klub-klub itu? Tahun lalu hanya dengan 5 pemain itu, ada nggak klub yang semuanya untung? Ada nggak? Ya kan? Ini coba ini kan kita mengimpuls bahwa ini ada yang nggak benar. Sekarang 8, ya kan? Masih ada peraturan baru nih. Peraturan tahun lalu di mana supporter dari tim tamu nggak boleh datang. Kapan dapat duitnya klub? Dan dari klub Liga 1 kemarin sempat saya baca hanya ada 3 klub yang hanya mengontrak 6, yang 15 klub maksimal 8 semua mengontrak gitu. Itu oke. Dinamika itu terjadi. Ini ada sekitar 4-5 tim anggota Liga 1 yang tidak berhome base di kotanya masing-masing. Konyol. Malut ya. PSBS Biak, bingung di Jayapura atau di Biak, sebuah pulau ya kan. Semen Padang pusing. Arema di Blitar tadi saya dapat kabar. Arema masih pusing. Gitu loh. Ya kan, kapan untuk duit ya kan? Bagaimana seorang lembaga-lembaga korporat besar mau menumpahkan duit untuk sponsorship? Gue nggak tahu nanti lu Malut United itu supporternya di mana? Supporternya siapa? Ya kan? Gue produk gue itu atmosfernya butuh 20.000. Lu bisa nggak 20.000? Sekarang bingung. Terakhir kalau nggak salah Malut besok di PT IKA stadion. Itu kecil dong. Ya. Stadion di Indonesia kita pernah ngitung nih di artikel saya, untuk untung atau minimal impas satu musim itu kalau dalam home and away di kandang sendiri 17 kali pertandingan itu rata-rata 22.000. Ya, itu impas. Di atas itu untung. PT IKA 7.000 penontonnya. Terus siapa yang nonton Malut? Nah itu problem ya yang nggak bisa diatasin. Sebagian dari 22 stadion yang direnovasi oleh pemerintah, ya kan, yang besok
bisa dipakai di Liga 1 musim tanggal 17 Agustus itu nanti berapa klub? Magu aja belum siap kan, Mbak? Masa? Betul. Ya, belum buat ya. Belum siap. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin sebelum kita berlama-lama atau besok kita punya episode berikutnya, ini jadi Catatan ya. catatan tim nasional yang terkait sama klub di dalam negeri yang mau berkompetisi sama pemain-pemain yang akan bermain di klub baru atau yang belum dikontrak oleh klub. Ini problem, dampaknya adalah mental bertanding, stamina maupun psikologi pemain. Ya itu tadi yang saya catat perkataan Mbah Coco bahwa psikologi bisa meruntuhkan mental dan skill kan. Ya. Gitu kan. Sejelek-jeleknya gue kan gue juga mantan pemain. Walaupun jadi merasakan bagaimana sakitnya di bangku cadangkan. Saya pernah di bangku cadangkan, saya pernah kartu merah, saya pernah juara. Apalagi kalau nggak masuk tim inti ya Mbak, lebih sakit lagi ya Mbak ya. Betul, kita latihan fisik berhari-hari. Jadi cuma latihan-latihan. Latihan. Nah ini kalau ini terjadi di pemain nasional, tak lah ya. Itu sama juga kiper ketiga. Itu kan di mana di susunan cadangan aja nggak masuk. Ya, Kan? Nah itu bagaimana manajemen PSSI memotivasi pemain-pemain, jadi harus ada dokter psikolog. Itu siapa di sana yang punya pengaruh menempa mental bertandingnya. Oke, kalian cuma 10 menit nih dalam 3 minggu ya di klubnya. Iya. Tapi supaya sama dengan teman-teman yang 90 menit main terus, apa resepnya? Nah, itu solusinya. Kira-kira itu. Kalau mereka hanya bisa berlatih aja, dimaksimalkan tetap nggak ngejar ya Mbak? Nggak bisa. Seminggu mereka. Ini besok itu kan dari program yang kita baca semuanya ini kan seminggu sebelum tanggal ya tanggal 5 ya. Tanggal 5 ya kan, sebelum tanggal 5 itu berarti tanggal 31 ya kira-kira lah akhir atau Agustus lah ya. Akhir Agustus lah ya. Nah, itu baru mereka datang karena mereka kan sudah berkompetisi. Ya. Dan di Indonesia di kandang itu break. Gitu loh. Mereka memang sudah mengatur jeda itu. Ya. Dan ini kan bagian dari match FIFA ya. Ya. Jadi serentak seluruh kompetisi di seluruh dunia break. Ya, berarti kan tidak alasan tidak bisa merukat Pak ya, karena FIFA juga klub harus memberikan kesempatan ya. Cuman ada seminggu pelatnas. Itu mungkin langsung ke Arab tuh nggak sempat di sini kali ngumpulnya ya. Ya bisa seperti itu. Ya. Ya harus langsung ke Jadi sana. tanggal 28, 29 Ya, Agustus sudah ngumpul di sana seharusnya. Nggak perlu ke sini lagi. Sekalian penyesuaian. Ya. Suhu Aklimatisasi udara, ya. kondisi fisik, Lapangan. terus recovery. Minimal tuh 3 hari recovery dari semua pemain yang berjalan transportasi menuju ke sana. Dari Thailand mungkin ketemu di Arab, di Riyadh ya besok. Ya. Terus yang main di Eropa juga ke Riyadh. Ya, lebih dekat langsung ke sana. Lebih dekat ya malah. Yang dari Indonesia yang langsung ke Riyadh gitu. Kira-kira gitu Pak. Lah waktu yang sekitar 3 hari gitu itu apakah dengan tadi kan kita bicara ada pelatih baru ya, pelatih striker. Apa maksimal Mbah dengan hanya 3 hari pelatih itu memberi arahan bagaimana menjadi striker yang baik dan menciptakan gol gitu? Ada tradisi yang tidak tertulis bahwa negara dengan ranking dan prestasi yang jarang dan selalu di bawah itu dalam drawing ya selalu menjadi korban. Selalu. Indonesia salah satu ranking yang paling terbawah Ya. pasti sama AFC sama FIFA ketika drawing selalu menjadi korban. Nah, kita balik nih. Bagaimana tidak jadi korban?
selalu. Bisa bayangkan nggak, drawing dari Arab ke Cina cuma 5 hari. Efektifnya 4 lah, Mbak. Ada nggak? Mau nggak Australia digituin? Nggak mungkin. Kenapa? Karena Australia sudah dalam 5 musim Piala Dunia terakhir selalu lolos. Nggak boleh diremehkan, nggak boleh dikorbankan. Nah, ini harus diketahui oleh Sintayong sama Erick Thohir. Untuk tidak diremehkan, bisa nggak dalam 5 hari itu draw sama Arab Saudi, menang lawan Cina, kira-kira gitu loh. Ya. Baru Ini nggak diremehkan gitu. Baru tidak diremehkan. Gue 3 hari juga boleh lah main. Ternyata menang gitu loh. Ini tantangan yang harus dipublish, diekspos terus menerus oleh tim humasnya PSSI maupun tim medsosnya PSSI plus netizen. Karena besok itu Australia nggak mungkin digituin sama AFC sama FIFA. Lihat aja jadwal berikutnya. Apakah dia sama dengan Indonesia yang 5 hari dari dari Arab Saudi ke Cina? Ya. Terus apakah Cina mau menyiksa Australia? Ujung kulon gitu. Kira-kira gitu loh. Mungkin juga kalau kita mau memindahkan stadion itu, kalau misalnya lawan kita yang ranking bagus nggak disetujui gitu kan? Ada kemungkinan. Apakah stadion Lukas NMB Standar ya. itu disetujui sebagai standar FIFA? Ya. Terus apakah stadion di Banda Aceh, Pak? Itu baru tuh. Aduh, ada aja. Sultan Iskandar Muda bukan ya? Apa sih? Ya namanya? pokoknya di stadion Di Banda Aceh Aceh, lah ya. apakah memenuhi standar FIFA? Nah, itu problem, ya kan? Kalau netizen, kita balas dendam. Erick Thohir juga kita siksa juga, ya kan? Apakah seperti itu? Karena akan bisa disetujuin atau ditolak oleh AFC. Ternyata Lukas NDB sejak PON nggak pernah Nggak pernah dipakai. dipakai itu. Di PON pun nggak dipakai gitu kan. Cuma Gitu buat loh. opening dan closing aja. Jangan-jangan sudah banyak tumbuh ilalang lagi. Nah itu yang nggak pernah diketahui oleh netizen. Bahkan pengurus PSSI juga seperti itu. Antik gitu loh. Tapi semuanya pokoknya Indonesia harus menang. Iya, kita juga semuanya berharap. Semuanya pingin menang. Pengen dengan taktik strategi, dengan revolusi yang sedang dibangun PSSI, mencintain naturalisasi, ya kita diam aja, kita nggak usah cerewet ya kan. Coba. Nah Mbah, tadi jadi ada yang ganjal, saya pengen tanya. Mbah Coco kan pengalaman dulu sebagai jurnalis sepak bola lah, bahkan yang bisa mengkritisi pelatih timnas gitu kan. Nah saat ini kan seperti tadi dibilang kan bahwa netizen responsif dengan mau balas dendam gitu kan, padahal itu kan nggak perlu. Sayangnya media-media sekarang itu malah menjadi makmum dari sosmed, bukannya memberikan pencerahan atau bahkan memberikan kritikan yang seperti zaman Mbah Coco bisa katakan beri masukan yang pelatih aja sampai takut gitu. Tuh. Ini gimana nih kualitas jurnalis yang saat ini tuh, terutama jurnalis sepak bola, Mbah? Sampai hari ini saya nggak pernah membaca ulasan seorang pengamat, dari wartawan habis itu jadi pengamat atau wartawan menganalisis taktik strategi Sintayong dengan materi pemain, dengan lawan-lawan yang semuanya bisa dibuka di Google ya dengan hitungan data yang sudah terjadi itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah dapat. Ini perbedaannya. Dulu wartawan itu berlomba-lomba seperti kayak ujian. Bagaimana kita mengulas taktik strategi, bagaimana kita mengulas cara bermain dengan karakter sosial budaya pemain masing-masing di klub, ya itu kita ulas. Berlomba-lomba
seolah-olah kita itu diponten lah zaman itu, gitu lah. Diponten oleh pembaca. Tidak copy paste Mbak ya. Tidak copy paste. Sekarang semuanya non teknis. Jarak, kapan bersumpah, naturalisasi. Kan faktanya itu berita yang ada. Ya. Tidak ada mengulas Sintayong kalau menang dengan karakter, taktik, strategi yang seperti ini, dengan materi pemain yang seperti ini, enggak ada. Nah itu perbedaan yang paling mencolok. Sampai hari ini semuanya nih berita Martin Paes ya kan, kemungkinan besar dia besok itu Agustus disidang di KAS ya kan, arbitrase olahraga, pengadilan ya seperti itu ya. Mereka cuma berharap lolos. Pertanyaannya, emang Martin Paes itu malaikat? Emang kalau udah ada Martin Paes, Indonesia kuat. Lu kemarin aja dihabisin 4-0 kemasukan. Itu segede bagong, hampir 2 meter, ya kan? Tetap aja kebobolan. Karena apa? Kombinasi pertahanan dari klubnya Dallas dia itu mungkin jelek, ya kan? Tapi bisa jadi golnya yang cetak gol cantik. Kiper mana yang nggak pernah kebobolan yang jadi malaikat di seluruh dunia kan nggak ada. Nah ini frame yang harus kita impuls kepada pendengar Cocomeo Channel dan Radio Bola KOID, bahwa sepak bola itu adalah sebuah tim yang semuanya serba solid. Kalau besok di situ ada Martin Paes kiper nih, oke lah, lolos di sidang, boleh memperkuat timnas. Tapi nggak ada Jordi Amat, nggak ada Justin, kumaha tak? Ya kan gitu-gitu. Terus ternyata siapa namanya, Pranata Arhan sama Pratama Arhan sama siapa yang main di Australia sekarang, kapten di Thailand, Asnawi ternyata lagi nggak mood. Berarti kan pertahanan kita jelek. Terus kita menyalahkan Martin Paes yang kebobolan banyak besok. Memang Arab Saudi nggak bisa bobol Indonesia. Hal yang seperti itu banyak variabel yang harus diperhitungkan oleh Sintayong. Ya. Kira-kira gitu. Gitulah. Ya, betul. Ya intinya lebih harus kita bergelut dengan teknis yang banyak kerumitan tadi yang disampaikan ya. Tapi ditutupi oleh berita-berita yang lain yang lebih menggugah para netizen untuk terpacu pada hal-hal yang non teknis. Ya kita mau coba memberi nasihat, memberi masukan, sekaligus mengkritisi bahwa dalam membangun sepak bola modern itu nggak seperti yang sekarang diharapkan, ekspektasinya seperti netizen sama Erick Thohir dan Sintayong. Kira-kira gitu. Ya. Yang jelas bahwa ada revisi target yang tadinya lolos sekarang jadi ranking kan gitu kan. Lebih diturunin ya. Realistis apa malah ini? Kamuflase. Karena netizen melambungkan asa setinggi mungkin. Oke. Nanti akan kita sambung lagi tentang timnas dan sepak bola nasional pada hari berikutnya. Dan akhir kata Adios. Radio Bola Go ID dan Cocomeo Channel.